We are the revelry, we are the dreamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetrisha Laurendi, mahasiswi Magister Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah publikasi ilmiah di jurusan saya. Tugas kali ini saya menganalisis dan mensintesis 7 artikel, yang mana 7 artikel ini dengan topik yang sama, yakni multiple intelligences, pendidikan fisika. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya 7 artikel ini saya dapatkan atau saya cari dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, perlu diketahui bahwasannya jurnal yang terindeks Scopus salah satunya kita bisa lihat di Schemago ini. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan dari artikel yang pertama, yakni ditulis oleh Denis Gurchay, Hatis Öztürk Farah pada tahun 2017. Afiliasi dari penulis ini adalah dari Turki, yakni Hacettepe University. Maaf kalau salah bacaan namanya. Kemudian artikel ini dipublish di Journal of Baltic Science Education dengan volume 16 nomor 5 tahun 2017. Artikel ini berjudul The Effect of Multiple Intelligences Based Instruction on Students' Basic Achievement and Attitudes. Jadi latar belakang dari artikel ini adalah bahwasanya fisika itu sulit, ya, dan dianggap abstrak bagi siswa, seperti itu. Dan selain itu, Garner 1993 itu menjelaskan bahwasannya lingkungan belajar berbasis multiple intelligences itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menunjukkan kepada siswa berbagai cara untuk menjadi pintar. It means that untuk dapat mencapai prestasi itu sebenarnya tidak hanya dari satu intelligence, seperti itu. Metodologi di penelitian ini menggunakan quasi eksperimental pretest, post-test control group, dan sampel penelitian merupakan 95 siswa kelas 9 di Ankara, Turki, yang terdiri dari 50 siswa pada 2 kelas kontrol, ya, kemudian 45 siswa pada 2 kelas eksperimen. Nah, jadi ini ada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan jumlah 2 kelas, seperti itu. Dan dari 2 sekolah yang berbeda, jadi ada satu sekolah itu yang kontrol eksperimen, dan satu sekolah lagi kontrol dan eksperimen lagi, seperti itu. Dan penelitian ini, presentasi laki-lakinya, sampelnya ini lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, sekitar 53,7%. Dan siswa yang berumur 15 tahun itu sebanyak 68,4%, dan 16,8%-nya lagi itu berumur 16 tahun. Kemudian sisanya itu ada 14 tahun, seperti itu. Nah, pada penelitian ini, sebelum dilakukan implementasinya, ya, ini diujikan dulu 3 instrumen. Yang pertama itu ada FMAT, yakni Force and Motion Achievement Test, kemudian Force and Motion Attitude Scale, dan Revised Student Multiple Intelligences Profile Questionnaires. Jadi 3 instrumen ini diukur untuk mengetahui demografik, seperti itu, dari siswa tersebut, gitu, attitude-nya, achievement-nya, dan multiple intelligence profile-nya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan penindakan seperti itu, setelah itu dilakukan lagi, diberikan lagi kuesioner yang terakhir, yakni Students Views About MI Multiple Intelligence Based Instruction
Questionnaire atau SVQ. Nah, pada kuesioner ini nanti siswa itu diberikan 5 pertanyaan terbuka, bagaimana sebenarnya mereka itu tertarik atau tidak dengan multiple intelligence ini gitu. Dan hasilnya, dan ini nanti dianalisis dengan Markova Multivariate Statistical Analysis. Dan hasilnya nanti semua dari instrumen di kelas eksperimen ini menghasilkan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Dan kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis multiple intelligence ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi gaya dan gerak, ya. Namun penelitian ini tidak menghasilkan atau tidak secara efektif meningkatkan sikap dari siswa. Ini dikarenakan tidak cukup waktu, hanya beberapa waktu saja, seperti itu. Nah, kekurangan dari artikel ini salah satunya lagi tadi tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya tuh gaya dan gerak dijadikan dipilih sebagai materi untuk meneliti di penelitian ini gitu. Dan artikel yang kedua itu ada dari jurnal Acta Scientia volume 21 nomor 5 tahun 2019. Penulisnya yakni Gabriel Santos Ortiz Luciano Denardin, afiliasinya Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul atau TUCRS Brazil. Nah, judulnya adalah Methodological Pluralism and the Multiple Intelligences in Teaching Electrical Circuits. Latar belakangnya, yakni fisika diajarkan hanya metode ceramah, penghafalan, kemudian siswa merasa itu abstrak, dan penggunaan rumus yang miskonsepsi. Nah, maka dibutuhkan metodenya yang sesuai dengan teori dari Gardner. Dan arus listrik dipilih sebagai materi karena sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari siswa. Metodenya kualitatif, ya, namun tidak dijelaskan tentang desain penelitian. Sampelnya 34 siswa yang berumur 16-18 tahun dari 3 kelas yang berjumlah dari 3 sekolah. Kelas 3 dari 3 kelas di kota Porto Alegre. Dan analisis digunakan yakni diskursive tekstual analisis, ya. Kemudian hasilnya didapatkan bahwasannya ada beberapa metodologi yang memang bagus atau layak untuk dijadikan metodologi pluralism untuk siswa, seperti linguistik, logical mathematical, space intelligence, bodily kinesthetic intelligence. Ini dapat digunakan yakni perancangan aliran listrik dan penghitungan secara matematis, serta mempostingnya tulisan dari materi ini di Facebook. Nah, seperti itu. Nah, hal ini metodological pluralism ini telah ketahui bahwasannya ini sangat-sangat baik untuk meningkatkan ketertarikan dari siswa. Dan artikel yang ketiga itu dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia tahun 2017 volume 6 nomor 1, yakni dari penulisnya yakni A. Gani R. Savitri M. Mahyana, afiliasinya Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Indonesia. Judulnya adalah Improving the Visual Spatial Intelligence and Results of Learning of Junior High School Students with Multiple Intelligence Based Students Worksheet Learning on Lens Material. Latar belakangnya, yang pertama, setiap anak itu memiliki kecerdasan yang dominan, namun hari ini tidak dimanfaatkan secara baik. Kemudian gaya mengajar guru juga hanya itu saja. Guru hanya fokus kepada penurunan rumus. Dan terakhir adalah materi lensa sebagai materi yang lebih rendah nilainya pada ujian nasional 2013-2014. Kemudian karena kurangnya LKPD. Nah, metode penelitiannya yakni Research and Development R&D, desainnya pretest post-test, kuasi eksperimental, sampelnya itu siswa kelas 8
3 berjumlah 27 siswa, kelas 82 berjumlah 25 siswa, kemudian sampel dipilih samplingnya tuh purposive chart, metode samplingnya purposive sampling teknik. Instrumen penelitian yang digunakan berjumlah 5 ya, yakni soal ujian untuk mengukur visual spatial intelligence dan hasil belajar materi lensa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian LKPD yang telah divalidasi, lembar spiritual dan sikap sosial observasi tes, kemudian tes untuk menentukan kecerdasan yang dominan dan kuesioner. Nah, dan hasilnya dari penelitian ini adalah hasil belajar siswa materi lensa mengalami peningkatan dengan menggunakan pembelajaran berbantuan LKPD berbasis multiple intelligence. Kemudian artikel selanjutnya dari jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, volume 17 nomor EM 1941 tahun 2021. Nah, penelitiannya yakni Adri Nirwan Ahmad, DKK, Afiliasi University Science Malaysia, Penang, Malaysia. Judulnya itu yakni Enhancing the Achievement in Physics Motion Concept Through Online Multiple Intelligence Learning Approach. Dan latar belakangnya fisika itu tergolong sulit, banyak abstrak, kemudian gaya dan gerak merupakan topik yang sering dianggap sulit. Kemudian keterbatasan kesediaan peralatan dan alat di laboratorium. Nah, metodenya ini yakni pretest post-test kuasi eksperimental dengan analisis ANOVA. Sampelnya adalah kelas 10 berjumlah 30 siswa. Kemudian ada instrumennya soal pilihan ganda yang dikembangkan 20 soal dengan pilihan jawaban sebanyak 3 dan soal subjektif struktural sebanyak 4 soal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya pembelajaran online berbasis multiple intelligence berpengaruh terhadap pencapaian konsep gaya dan gerak siswa fisika dengan logika matematika dan kelompok kecerdasan intrapersonal berkinerja jauh lebih baik daripada kecerdasan lain. Nah, namun di artikel ini cukup aneh ya, maksudnya ada beberapa referensi itu tidak tercantum di daftar pustakanya, dari referensinya seperti Gov 2004 itu tidak tercantum. Ada juga seperti Garner 1983 di body notes-nya itu dijelaskan, namun di referensi itu tercantum 1999 seperti itu. Dan artikel yang selanjutnya adalah artikel dari Najih Rajeh Ibrahim Al-Halsi tahun 2020, afiliasinya College of Humanities and Sciences, Ajman University, United Arab Emirates. Jurnalnya itu Thinking Skills and Creativity, volume 38 nomor 100706 dengan judul The Representation of Multiple Intelligences in the Science Textbook and the Extent of Awareness of Science Teachers at the Intermediate Stage of this Theory. Latar belakang hampir sama sebenarnya itu bagaimana memang dominansi dari buku teks, metodologi dan lain-lain di sekolah itu tuh hanya di beberapa kecerdasan. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh ingin menjelaskan, ingin melihat kecerdasan atau multiple intelligence di buku seperti itu, textbook. Dan sampai penelitiannya itu adalah buku kelas 7 IPA yang diajarkan tahun 2019-2020 dengan beberapa analisis deskriptif yang diuji, yang termasuk perhitungan frekuensi, rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain itu. Dan informasi umum dari guru itu juga dicantumkan, atau demografi gurunya itu dijelaskan juga, diambil juga seperti itu untuk menjadi perbandingan dari penelitian tersebut. Kemudian hasilnya adalah kecerdasan yang direpresentasikan dalam buku teks IPA sebagian besar adalah kecerdasan verbal, linguistik, visual atau spasial, dan kecerdasan logis matematika. Kecerdasan lain tetap ada tapi tidak terlalu banyak seperti itu.
Dan jurnal selanjutnya adalah dari Frontiers in Education Journal volume 6 nomor 604791/2021 dari penelitian oleh Miriam Hernandez Barco DKK, dan afiliasinya itu adalah University of Extremadura Badajoz, Spain. Judulnya An Exploratory Study Interrelating Emotion, Self-Efficacy, and Multiple Intelligence of Prospective Science Teachers. Dan latar belakangnya adalah bagaimana emosi dan hubungan antara emosi dan pembelajaran itu tidak bisa dihindari. Proses pendidikan memang penuh dengan berbagai hal yang mempengaruhi dimensi emosional, dan ini salah satu hal yang paling kuat untuk mempengaruhi aspek pribadi seperti motivasi, konsentrasi, atau minat. Maka ditelitilah bagaimana relasi interrelation antara emosi, penilaian diri, dan multiple intelligence. Kemudian metodologinya itu deskriptif inferensial, metodologinya tidak dicantumkan. Kemudian sampel penelitian itu 144 siswa calon guru, terdiri dari 53 pria dan 91 wanita. Digunakan beberapa instrumen yang kuesioner tentang emotion, self-efficacy, dan multiple intelligence. Analisisnya itu deskriptif dan inferensial menggunakan SPSS dan JA, PSP, Mann-Whitney, U-test, dan kemudian Spearman's correlation digunakan untuk menentukan hubungan antara emotion, self-efficacy, and multiple intelligence. Hasilnya adalah kesimpulannya kecerdasan logis kuantitatif menjadi pengaruh cukup kuat yang dimiliki calon guru dalam mengajar. Nah, kemudian penilaian diri yang lebih besar juga didapatkan akan membuat emosi yang lebih positif itu. Namun di sini tidak ada didapatkan pengaruh dari gender. Kemudian artikel yang terakhir adalah artikel dari International Journal of Higher Education volume 9 nomor 6 tahun 2020 yang ditulis oleh Roman Yavitz Rodnitsky dengan afiliasi Ariel University Israel. Judulnya adalah Multiple Intelligences and Success in School Studies. Latar belakangnya adalah memang permintaan utama untuk pendidik hari ini adalah untuk mengajar di luar dua kecerdasan yang biasa diterapkan, yakni matematika logis dan linguistik verbal, dan bahwa kunci dalam proses pengajaran adalah memberi siswa ruang untuk dan kesempatan untuk menunjukkan bakat pribadinya, namun itu masih belum seperti itu. Nah, makanya ditelitilah penelitian ini. Sebenarnya seberapa sukses sebenarnya multiple intelligence dan kesuksesan sekolah itu seperti apa gitu. Dan satu penelitiannya adalah 158 siswa SMP kelas 7 yang terbagi atas 6 kelas. Kemudian ada namanya tuh kelas MOVET, itu tuh kelas yang hebat anak-anaknya di bidang fisika dan matematika karena ada ujiannya sebelum masuk kelas itu. Kemudian ada kelas ST. Kelas ST ini kelas anak yang bagus di bidang teknologi, dan 4 kelas biasa. Dan kelas MOVET dan kelas ST itu digabungkan di satu kategori, yakni kelas unggulan. Kemudian kelas reguler itu kelas biasa. Dan instrumen yang digunakan adalah multiple intelligence diagnostic questionnaire. Hasil penelitiannya adalah kecerdasan dominan yang mempengaruhi prestasi siswa itu adalah kecerdasan logis seperti itu. Namun, setiap siswa memiliki dominansi kecerdasan yang berbeda, dan ditemukan juga bahwa jumlah dominansi kecerdasan siswa bisa menjadi prediksi dan mengindikasi kesuksesan di sekolah, karena kecerdasan dominansi yang dimiliki oleh kelas unggulan itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan kelas biasa. Nah, namun pada penelitian ini tuh tidak bisa metode dan desain penelitiannya seperti itu. Di analisis 7 artikel tadi, maka dapat diambil sebuah kerangka berpikir seperti pada diagram berikut ini, yakni bahan ajar yang berbasis elektronik dan berorientasikan multiple intelligences diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan serta mengurangi miskonsepsi seperti
penelitian yang telah diteliti oleh Liliawati pada tahun 2020 pada materi astronomi. Maka dihasilkanlah sebuah kerangka judul untuk rancangan tesis, yakni pengembangan dan ajar elektronik berorientasi multiple intelligence untuk meningkatkan pemahaman konsep dan mengurangi miskonsepsi pada materi astronomi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.